Halo? Halo, iya iya, kedengeran, Bu. Ya. Silakan, Bu. Oke. Ya, selamat siang semuanya. Saya Anissa Dwita. Di sini saya akan menjelaskan mengenai basic-basic dari piano ya, termasuk piano sendiri dan kemudian akan saya jelaskan, cara membaca not balok. Dan di sini itu diharapkan peserta akan memahami, basic-basic dari pembacaan not balok piano tersebut ya. Jadi kalau misalnya nanti selesai dari materi ini, kita bisa baca sheet, music sheet-nya untuk piano. Karena music sheet itu untuk masing-masing instrumen berbeda-beda ya. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Oke. Oke, di sini pertama saya akan menjelaskan bagian-bagian dari piano. Kemudian ada keyboard fingering. Di sini penting ya fingering itu untuk memainkan piano dengan benar, menggunakan jari yang benar agar tadi jarinya tidak terselip. Kemudian keyboard notes. Keyboard notes itu balok-baloknya, note symbols, notation symbols, tempo, key signatures, piano song, kemudian subtips-nya. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut di materi berikutnya. Oke, bagian-bagian dari piano ya. Nah, jadi piano itu ada terdiri dari 2 macam ya. Pertama tuh grand piano, yang seperti digambar di sini. Grand piano itu terdiri dari lead drop. Jadi bagian atasnya grand piano itu bisa dibuka. Kemudian ada lead dropnya untuk menyanggah leadnya. Kemudian ada music rack-nya. Music rack itu ini apa sih namanya? Buat naruh bukunya. Music rack-nya buat naruh sheet musiknya di situ. Kemudian fall. Jadi touch-nya keyboard itu touch-nya piano itu ada penutupnya. Bisa dibuka tutup gitu. Kemudian keyboardnya, nah keyboardnya itu terdiri dari 2 warna ya, ada yang putih dan hitam. Nanti saya akan jelaskan mengenai keyboardnya. Kemudian piano stool or bench itu tempat duduk pianonya. Kemudian ada pedalsnya juga. Pedals itu nanti saya akan jelaskan setelah satu lagi. Boleh lanjut? Nah, kemudian yang jenis piano kedua ini adalah upright piano. Upright piano itu ada topnya, tapi juga bisa dibuka, cuman nggak bisa disanggah kayak grand piano ada lead drop-nya itu. Kemudian ada upper panel, itu bagian atas panelnya, jadi dia berdiri, nggak tiduran. Nanti ada music rack-nya, tempat naruh buku atau sheet musiknya juga. Kemudian ada valve cover keys, itu buat penutup touch pianonya juga. Kemudian ada keyboard-nya, ada bottom panel-nya. Jadi kalau misalnya di upright piano ini, top bottom ini dia sebenarnya berdiri. Kalau yang grand piano sebenarnya tiduran, seperti itu. Kemudian ada pedalsnya juga. Nah, saya akan menjelaskan mengenai pedalsnya. Boleh tolong dilanjut? Gunanya pedals ini apa sih sebenarnya? Jadi pedals piano itu ada 3 macam. Yang paling kanan namanya sustain. Sustain itu untuk memanjangkan suara pianonya. Suara melodinya ya dipanjangkan. Jadi kalau misalnya kita pencet pianonya, touch-nya itu, kalau tanpa sustain dia akan langsung berhenti. Kalau kita tekan sustain-nya pakai kaki kanan, dia akan memanjangkan suaranya sampai bisa 4 ketukan. Kemudian sostenuto itu buat ini meredam suaranya. Jadi kalau misalnya kalau misalnya sostenutonya itu dipencet, maka suaranya itu akan meredam, nggak terlalu kencang. Kemudian soft itu untuk melembutkan suaranya. Sebenarnya kalau yang soft tuh jarang dipakai sih, supaya kan dipakai tuh yang sustain untuk memanjangkan suaranya. Biar apa ya? Biar nanti ada gabungan suaranya tuh lebih cantik lagi kayak gitu. Memperindah suaranya sih. Oke, boleh dilanjut. Nah, keyboard fingering. Keyboard fingering ini merupakan fingering yang nanti kalau misalnya untuk baru-baru belajar ini sangat penting ya. Soalnya gini, nanti kan banyak tuh di sheet musik note-notes-nya segala macam. Nah, kita tuh perlu memahami keyboard fingering supaya kita nggak bingung lagi harus dari mana, pindahnya kayak gimana.
keyboard fingering ini penting buat saat perpindahan jari ke tools lainnya. Nah, di keyboard fingering ini terdiri dari left hand dan right hand. Semua numbering-nya itu sama ya, left sama right hand. Kalau untuk jempol, untuk jari telunjuk 2, kemudian seterusnya sampai 5. Jadi nanti kalau misalnya di sheet musik yang baru-baru belajar itu ada numbering-nya di situ. Nanti numbering-nya itu nanti kita samakan aja dengan tangannya. Seperti itu. Cuman kalau misalnya di sini nanti akan saya jelaskan di bagian akhir ya. Ya sekali nanti di videonya. Oke, boleh dilanjut. Nah, di keyboard notes ini merupakan basic dasar mengenai jadi bisa dilihat di sini ada middle C-nya. Tolong diarahkan ke saya nggak ya kursornya? Oke, nggak apa deh. Yang paling tengah middle C. Jadi kan gini ya, piano itu terdiri dari 7 oktav. Nah, middle C ini dari tengah-tengahnya di piano itu. Jadi kunci C yang di tengah-tengahnya. Nah, dari middle C ke kanan itu kita mainnya dengan right hand, tangan kanan ya. Dari middle C ke kiri itu kita mainkan dengan left hand. Nah, di sini terdiri dari 2 bar ya, di piano itu kita bacanya 2 baris sekaligus. Yang atas itu simbolnya simbol treble clef. Ini tuh dimainkan dengan tangan kanan ya, treble clef. Kemudian yang di bawah itu ada bass clef. Bass clef itu kita mainkan dengan tangan kiri. Nah, untuk pembacaan not baloknya di sini ada ya, di middle C. Kalau untuk C ini ditaruh di sini adalah yang di middle C ini. Kemudian ke kanan yang D agak naik sedikit. Nanti tinggal kita sesuaikan saja dengan keyboard-keyboardnya ke kanan ya. Mohon maaf ini mungkin kayaknya agak bingung ya, soalnya saya nggak bisa nunjuk dari sini. Nah, kemudian untuk oktavnya itu ya, dari C ketemu C lagi itu 1 oktav. Oke. Nah, jadi di piano itu dari right hand, left hand, dari middle C ke kiri itu ada 3 oktav. Seperti itu. Kemudian semakin ke kanan, maka melodinya akan semakin tinggi. Semakin ke bawah, maka akan semakin rendah. Ke bawah itu bass clef ya, ke kanan itu treble clef. Nah, kemudian di middle C ini kan tulisnya warna putih ya, C, D, E. Nah, di antara C dan D itu ada tulis warna hitam. Terus warna hitam ini dia mempunyai 2 penamaan, bisa disebut dari crash atau flat. Kalau yang crashnya itu namanya C crash, kalau flatnya itu namanya D flat. Kenapa C crash? Karena dari C ke hitam ini dia naik setengah, naik setengah. Kemudian dari D ke hitam ini yang sebelah kiri ini dia turun setengah. Makanya itu kalau flat itu dia turun setengah, kalau crash itu naik setengah. Nah, bagaimana kalau misalnya nggak ada tulis warna hitamnya? Seperti dari B ke C itu. Sebenarnya dari B ke C itu naik itu juga setengah. Jadi dia nggak perlu warna hitam nih karena naiknya udah setengah. Seperti itu. Jadi kalau dari C ke D dia naiknya 1 ya, dari B ke C naiknya setengah. C ke C crash naik setengah. Seperti itu. Oke, boleh tolong dilanjut? Maaf tadi ada sedikit. Nah, di
Di sini itu yang atas ini namanya treble clef ya. Nama simbolnya kita mainkan dengan tangan kanan. Ini ada tulisannya treble. Yang di sebelah bawahnya itu bass clef. Ada tulisannya bass. Jadi kalau untuk C ini kan ada middle C-nya ya di tengah-tengah nih. Middle C kita di treble juga di treble juga sama seperti di sini letak middle C-nya. Kemudian naik 1 oktav, middle C-nya di treble naik ke baris ketiga. Kemudian turun 1 oktav, C-nya di bass itu turun di baris sama kan seperti yang di kanan sini ya. Ini kan juga ada nih C-nya nih. C yang di bawah sama C yang di atas. Sama kan ya? Seperti itu. Untuk keyboardnya nanti mungkin dilanjutkan kita bisa lebih paham lagi. Oke, boleh di slide selanjutnya. Nah, ini not-not kemudian saya akan menjelaskan dulu macam-macam notnya dulu ya. Di sini ada whole note. Whole note ini terdiri dari 4 ketuk. Kemudian di bawahnya ada half note. Jadi dia ketukannya ini 4/4 ya. Kalau ini berarti penuh. Ketukannya satu ini 4 ketuk. Yang bawah half note itu 2 ketuk. 4 ketuk itu maksudnya apa? Maksudnya kita hitung sampai 4 kali. 1, 2, 3, 4, baru itu berhenti. Kalau half note 2 ketuk ya. Berarti kita hitung 2, 1, 2. Baru berhenti. Kemudian quarter note itu 1 ketuk. Terus sebenarnya ini nanti tergantung ya dari sheet musiknya, nanti ada ininya, ada arahannya. Apakah ini 67 atau 76 atau juga allegro atau moderato, ada di situ kita bisa lihat lagi arahan bagaimana main musiknya. Kemudian di 8 note itu merupakan setengah ketuk. Berarti setengah itu setengah dari 1 ketukan di sheet musik itu. Gitu. Setengah berarti dia lebih cepat ya. Gimana ya kalau ketukannya diituin. Pokoknya setengah dari 1 ketuk 1. Nah, setengahnya itu ya. Kemudian 16 note itu merupakan seperempat ketuk. Seperempat ketuk itu berarti setengahnya dari setengah ya. Seperti itu. Kemudian 32nd note itu berarti setengahnya dari setengah. Seperempatnya. Setengahnya dari seperempat, berarti seperdelapannya. Seperdelapan ketuknya itu ya. Dimainkannya itu kayak agak kilat gitu, agak cepat gitu. Sangat cepat sih sebenarnya. Kemudian ini 1/16 ketuknya, setengah dari 8-nya, itu sangat cepat sekali. Oke. Untuk di sini mungkin nanti bisa ditanyakan lagi di sesi tanya jawab kalau misalnya belum paham. Untuk rest symbol-nya, maaf tadi, oke. Ini wall not rest. Jadi kan nanti di sheet music itu nanti kan ada dibagi bar-barnya tuh. Kalau misalnya 1 bar dia ada begininya, simbol wall not rest-nya berarti selama itu tidak dimainkan. Biasanya simbol ini tuh terletak di salah satu barnya saja, di tangan kanan atau tangan kiri, bisa jadi dua-duanya. Kalau dua-duanya berarti di atas bawah dikasih simbol ini. Kalau misalnya di kanan saja, berarti yang tangan kanan tidak dimainkan. Kalau tangan kiri, kalau di bass clef saja berarti yang tangan kiri tidak dimainkan, seperti itu. Half note rest-nya itu berarti setengah dari simbol rest. Nanti di sheet musicnya itu ada agak ke kirian atau ke kananan. Kalau misalnya di kirian berarti 2 ketukan itu tidak dimainkan. Seperti itu. Quarter-nya berarti kan setengah dari half-nya. Seperti yang saya jelaskan tadi itu.
Kemudian seperti sama dengan simbol ini. Seperti yang di simbol ini kan ada ini whole note, half note sama seperti itu, berhenti sebentar. Quarter berarti berhentinya satu ketukan. Berarti ini 18 note berarti setengah ketukan. 16 note ini seperempat ketukan. 32nd ini seperempat ketukan. 64th berarti seperempat ketukan. Ini dari simbol berhentinya, ini simbol dimainkannya sebelah kiri. Oke, kemudian mulai dilanjutkan. Nah, di sini notation simbolnya. Notation simbolnya itu berarti gini, untuk di dot not itu dikasih titik ini berarti satu ketukan ini dimainkan setengah lagi, berarti 1,5 ketukan. Berarti 1,5 ketukan ditahan ya notes-nya. Seperti itu. Nah, kalau tie berarti ditahan ya, ditahan itu berarti kan ini kan satu ketukan kan ya, simbolnya ya, simbol notnya satu ketukan. Di kanannya ada lagi satu ketukan, terus dikasih garis bawahnya berarti digabungkan jadi dua ketukan ya, berarti dua ketukan ditahan. Gitu. Oke. Nah, untuk yang triplet ini berarti dimainkan 3 kali dalam satu ketukan. Berarti ada 3 notes ini kita mainkan 3 kali, 1, 2, 3 dalam satu ketukan. Berarti itu dimainkan ya, bukan ditahan ya. Staccato itu ada not di bawahnya ini, berarti mainnya dihentakkan. Dihentakkan tuh tidak ditahan, tidak ditahan sepenuh notnya. Hanya diketukkan saja, kemudian satu ketuk itu baru kita mainkan not berikutnya. Oke, kalau legato itu berarti dimainkan penuh notnya. Jadi kita sebelum pindah ke not yang lain, kita mainkan habis, baru kita pindah ke not yang lain, agar menyambung suaranya tidak terputus. Seperti itu. Kalau aksen, itu dimainkan lebih keras, jadi nanti hentakan. Pencetan ke keyboardnya itu lebih keras. Lebih terasa kerasnya gitu, tidak lembut. Seperti itu. Grace note itu ada not sekilas yang kita pencet sebelum memainkan ke not utamanya. Jadi nanti ada bunyinya gitu. Seperti apa ya? Nanti saya akan contohkan nanti di bagian akhirnya saja deh. Equivalent note. Ini tuh di tie juga, tapi ditambahkan, berarti ini kan 1 tambah setengah, 1,5 juga sama sih. Kemudian yang ini juga sama. Ini tuh kata lainnya ya, kata lain kita mainkan yang not ini, not dot not. Di sini juga. Ini kan kalau ditambahin dot jadi 1,5 ya. Ini kan juga ini 1 tambah setengah. Kemudian di tie juga kan jadinya 2 ketuk. 2 ketuk kan tadi simbolnya seperti ini ya, 2 ketuk. Seperti itu. Nah, terus triplet juga nih. Kemudian di staccato ini ada tandanya nih, tanda restnya. Ada tanda rest karena dia dimainkannya dihentak. Jadi dipencet, kemudian kita tidak ada melodi lagi yang main di antara not itu. Jadi dihentakkan saja, kemudian istirahat sejenak, sangat sekilas sekali, baru dimainkan not berikutnya. Tuh. Legato sama sih, ini penuh ya mainkannya ya. Oke, kemudian mulai dilanjutkan. Nah, di sini ada temponya.
Jadi di setiap musik itu nanti akan dijelaskan ini tuh mainkannya seperti apa, allegro kah, moderato kah, andante kah, itu tergantung dari beats per minute-nya. Jadi beats per minute ini ada 200 beats dalam 1 menit misalnya contohnya untuk yang prestissimo. Biasanya kita tuh sama ini tuh di ini pakai metronom supaya lebih jelas. Nanti kalau misalnya pakai metronom kita masukin set misalnya 200, berarti itu sangat cepat tuh nanti ada metronomnya pindah dari ketukan ke ketukan itu sangat cepat. Biasanya sih kalau yang tidak terlalu cepat itu biasanya 108 sampai 120 itu moderato. Ini sedang ya. Jadi ada banyak nih macam-macam temponya. Nanti kalau misalnya di metronom kita bisa dengarkan sih seperti apa, secepat apa gitu ya. Seperti itu. Oke, kemudian nanti sebenarnya kalau misalnya di sheet musicnya itu biasanya tuh di kanan atau di kirinya ada ininya, ada tulisan notnya, gambar notnya sama dengan angkanya. 76 misalnya, not sama dengan 76. Nah, itu dimainkannya adante ya. Adante itu lebih lambat daripada moderato. Agak lambat lah seperti itu ya. Kemudian atau kalau misalnya nggak dikasih gambar not sama angkanya, misalnya adante, berarti nanti dimainkannya sekitar 76 atau 108 beats per minute gitu. Ini tempo-temponya. Oke, nanti bisa dibaca lebih lanjut atau dipraktekkan. Boleh tolong dilanjut? Nah, key signatures-nya itu, jadi kan di setiap sheet music itu juga ada nih kunci apa yang dimainkan saat kita membaca sheet-nya. Nah, kalau kunci C ini, dia kan tidak ada simbol crash atau simbol flat-nya ya. Berarti semua tuts yang dimainkan itu tidak ada perubahan setengah ketukannya. Berarti semuanya sama di tuts yang seharusnya dimainkan itu. Kalau misalnya di kunci G, ini ada crash-nya nih satu. Crash-nya itu terdapat di F. Kalau misalnya nanti dilihat di sheet yang di ini maksud saya di slide sebelumnya itu kan ada tuh ya cara membaca barnya. Kalau misalnya di sini di bar sini ada crash-nya, berarti not itu dimainkan naik setengah ketuk. Seperti itu. Seperti tadi yang saya jelaskan di slide sebelumnya. Berarti hanya kunci F saja nih yang naik setengah ketuk. Setiap F dimainkan naik setengah ketuk kalau seperti ini simbolnya. Gitu. Nah, di D. Kalau kunci D ini berarti ada 2 crash yang dimainkan setengah ketuk. Seperti itu. Kunci C dan kunci F dimainkan setengah ketuk. Jadi nanti kan bisa dilihat lagi di setiap itunya. Di setiap sheet musiknya dimainkan apa. Jadi setiap kunci C sama kunci F tuh dinaikin setengah ketuk. Itu namanya kunci D. Kemudian selanjutnya. Jadi masing-masing tuh ada spesial note yang dimainkan setengah ketuknya. Seperti itu. Ini kunci A mayor, kunci E mayor, kunci B mayor, kunci G flat, D flat, A flat, E flat, D flat, F mayor, C mayor. Seperti itu ya. Oke, boleh dilanjutkan. Nah, ini lagu pianonya seperti ini. Coba kita melihat. Di sini kan ada keterangannya nih. Moderato. Moderato kan berarti kita dimainkannya tadi tuh 108 sampai berapa tuh ya. Nah, jadi seperti itu dimainkannya tidak terlalu cepat ya. Sangat
moderate. Tidak cepat, tidak lambat, tengah-tengahnya. Sedang-sedang saja, gitu. Nah, kalau di sheet music piano ini terdiri dari 2 bar. Selalu piano itu ada 2 bar, ada treble clef-nya sama ada bass clef-nya. Selalu seperti itu. Nah, kemudian sebelah kalau di biola misalnya, biola itu cuma ada treble clef-nya doang. Kalau cello misalnya, cello itu cuma ada bass clef-nya doang, seperti itu. Kalau piano ada dua-duanya, karena kita mainkannya dengan tangan kanan dan tangan kiri. Dan string di piano itu dari kiri ke kanan, bass ke treble itu pasti ada. Tuh. Jadi kita mainkannya bass sama treble. Nah, di sini juga ada kan keterangannya nih. Keterangan kuncinya, kunci apa? Ini kan ada yang naik setengah ketuk itu kunci, maksudnya kerasnya itu di kunci F. Berarti ini kunci G. Ini kerasnya di kunci F. Nih. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa baca nih. Ada tulisan lagi nih. 4/4. Berarti ini mainnya 4/4 ketukan. Berarti penuh ya. Ada satu bar ini, satu bar sampai garis ini, dimainkannya 4/4 ketuk. Nah, ini kan ada 4 nih ya, ada 4 not. Berarti mainkannya full nih, sudah pas ya 4/4. Dan di bawahnya ini juga 2. Ini 4 nih, 4. Karena tidak bergaris ya, jadi 4 ketuk dimainkannya. Kemudian yang sebelah kanan ini baru 2. Karena dia ada garisnya dan kemudian ada ketukan lagi selanjutnya. Kemudian di sini ada tulisan nih di atas notnya ada angka 4. Berarti ini dimainkan dengan jari 4. Menggunakan jari 4. Kemudian di bar bawahnya ada tulisan 3, 5. Itu dimainkan dengan jari 3 dan 5 tangan kiri. Yang 4 tangan kanannya. Kemudian di bar ketiga nih, di bar ketiga ini ada angka 5. Berarti di sini itu perpindahan dari tadi jari 4 yang di nada ini, nada G-nya ini, dari 4 kan tadinya. Kemudian kalau dari 5-nya pasti di nada A kan. Nah, sedangkan dari tadi jari 5-nya di nada A pindah ke B. Jari 5-nya. Itu perpindahannya seperti itu. Nah, di sini juga ada lagi nih. Tanda yang di paling kanan, baris pertama paling kanan itu, tanda istirahat. Itu tidak dimainkan berarti ya, tangan kirinya. Ada not istirahatnya. Kemudian juga ada lagi nih di not di baris ketiga nih. Whole note rest. Berarti tidak dimainkan menggunakan tangan kanan di satu baris itu. Seperti itu. Ini juga di tangan kirinya. Seperti itu. Untuk kemudian boleh tolong apa mau dicontohkan dulu ya ini ya? Bagaimana nih? Pak Oktav? Boleh langsung dicoba dimainkan dengan mengacu kepada not balok yang ini, Ibu Nisa. Boleh? Oke. Tes dulu ya. Nah, jadi gini ya, piano ini harus dilatih terus. Karena kalau misalnya nggak dilatih, dia akan lupa cara memainkannya. Sebenarnya ya seperti matematika, dilatih terus kita semakin ingat rumusnya. Nah, piano juga seperti itu. Jadi saya akan memberikan beberapa tips mengenai learning piano ya. Pertama itu menentukan waktu belajarnya, waktu latihannya. Nah, waktu latihannya ini biasanya kita tentukan misalnya
sore hari, jam 4 sampai jam 5, sejam saja sehari. Tapi dilakukan rutin setiap hari. Daripada kita memainkan satu hari full, tapi 1 kali seminggu. Itu menurut saya kurang efektif ya untuk belajarnya. Seperti itu. Kemudian practice every day. Ya, belajarnya lebih baik setiap hari dibandingkan sekali-sekali dalam 1 minggu atau tidak teratur. Kemudian warm up itu kita mainkan dulu dengan lagu yang mudah, yang mudah kita pahami. At least kita bisa dulu bacanya. Baca sheetnya itu penting, kita harus memahami dulu sebelum kita memasuki lagu yang lebih sulit. Itu namanya warm up ya. Kemudian work on it. Work on it itu misalnya kita menemukan kesulitan, maka jangan menyerah, karena yang namanya latihan kan practice makes perfect ya. Latihan terus kita pasti akan bisa memahaminya. Bisa dibaca dengan pelan-pelan dulu, nggak usah harus buru-buru bisa langsung master di lagu itu, tidak. Yang penting sabar, warm up dulu, kemudian terus accomplish lagunya, dan nanti setelah bisa, pastikan nanti kita mau belajar lagu baru lagi tuh. Nah, saat belajar lagu baru lagi kan pasti kita juga menemukan kesulitan. Nah, ketika menemukan kesulitan itu pasti kita juga pengen dong cool down, memainkan lagu yang kemarin kita bisa lagi gitu. Itu cool down itu kita kayak relaxing aja lah, maininnya lagu yang sudah bisa saja misalnya. Terus evaluate itu evaluasi kesalahannya di mana. Evaluasi kesalahan misalnya gini, pas saat memainkan, oh note ini sama note ini agak jauh nih jari perpindahannya. Nah, mungkin kita bisa evaluate, mungkin harus pakai jari yang mana, jari yang 2 atau 3 gitu. Seperti itu contoh evaluasinya. Kemudian tetap berlatih. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana cara cepat mengingat not balok untuk pemula? Nah, sebenarnya gini, cara cepat mengingat not balok untuk pemula itu tetap kita latihan. Kan kalau misalnya tadi kan di sheet musiknya kan sebelumnya itu yang boleh oktav ke slide berikut ya, slide yang sebelumnya ini. Nah, di sini kan sebenarnya masih banyak nih ya yang repetition ya, not yang repetition, not yang itu lagi seperti ini, 4-nya dimainkan 3 kali. Nah, saat kita membaca ini, apalagi dimainkannya sering, kita akan lihat sendiri biasanya. Makanya itu untuk pemula, lagu yang dimainkan, lagu yang sangat basic dulu saja, yang dimana banyak repetition-nya. Nanti pasti akan ingat. Seperti itu. Kemudian nanti kan setelah lagunya ini dimainkan lagi, pasti nanti pas muncul kita memainkan sheet baru, pasti akan ingat, oh tadi kalau salah di lagu sebelumnya itu dimainkannya di not 11 ini, seperti itu. Gitu. Saran saya sih seperti itu, memainkan sheet musik yang banyak repetition-nya. Ada lagi yang ditanyakan?